Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Siregar. Saya akan mempresentasikan makalah saya, makalah tradisi Melayu yang berjudul Meramu Tradisional Melayu. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu meramu. Meramu adalah meracik akar-akar tumbuhan, daun-daun tumbuhan atau kayu-kayu tumbuhan untuk dijadikan obat. Selanjutnya, pengobatan tradisional Melayu. Secara administratif, negeri Pangéan terletak dalam wilayah Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Indragiri, Hulu, Provinsi Riau. Negeri Pangéan adalah daerah pedesaan yang penduduknya mayoritas petani. Kehidupan sosial masyarakat Pangéan dipengaruhi oleh ajaran Islam meski tidak semuanya penduduknya Islam. Penduduk Pangéan umumnya cenderung bertindak menurut tradisinya terlebih dahulu, baru kemudian mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Masyarakat Pangéan percaya bahwa makhluk gaib penghuni tumbuhan memiliki kekuatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karena masyarakat Pangéan cenderung percaya kepada dunia di luar dunia manusia, yaitu dunia gaib. Kepercayaan ini disebut dengan kepercayaan dinamisme, kepercayaan tentang mempercayai benda-benda yang dianggapnya memiliki kekuatan lebih. Langsung saja kita masuk ke intinya, yaitu macam-macam obat-obatan tradisional Melayu. Yang pertama, kemiri. Tumbuhan kemiri dipercaya dapat meningkatkan sistem pencernaan karena kemiri adalah sumber serat yang sangat baik untuk tubuh. Oleh karena itu, kemiri bermanfaat bagi saluran pencernaan. Dengan mengkonsumsi kemiri secara teratur dapat membantu melancarkan proses pencernaan dengan proses buang air besar secara teratur. Yang kedua, meringankan infeksi jamur. Minyak kemiri dapat meringankan infeksi jamur yang ada di kulit kita. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit jantung. Kemiri dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita. Yang keempat, atasi insomnia. Kemiri memiliki melatonin yang akan membantu Anda rileks dan cepat tertidur. Tumbuhan obat-obatan yang kedua yaitu air kelapa tua. Air kelapa tua banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, mengatasi konstipasi. Air kelapa tua dapat mengatasi konstipasi, khususnya mereka yang sering mengemil tetapi jarang makan sayur dan buah yang tidak mengandung serat sama sekali. Yang kedua, mengatasi dehidrasi dengan cepat. Apabila kita dehidrasi, maka obat yang utama adalah air kelapa tua untuk mengatasi dehidrasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, mengatasi kolera. Kolera adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Dampaknya yaitu diare berat, sering mual-mual, dan sering muntah terus-menerus. Air kelapa tua menjadi pertolongan pertama untuk mengatasi penyakit kolera tersebut. Yang kelima yaitu mengatasi panas dalam, dan yang keenam mengendalikan kadar kolesterol. Tumbuhan tanaman yang ketiga yaitu gelinggang, yang sering saya sebut di sini tumbuhan ketepeng. Tumbuhan gelinggang yaitu sejenis tumbuhan perdu. Banyak manfaatnya. Yang pertama, mengatasi penyakit kulit. Air rebusan daun gelinggang dapat digunakan sebagai anti jamur dan antibiotik untuk mengobati infeksi pada kulit yang terinfeksi oleh jamur. Yang kedua, mengurangi peradangan. Yang ketiga, meredakan demam serta dapat mengobati demam malaria karena sifat anti malarianya. Yang keempat, mengatasi cacingan. Yang kelima, anti diabetes karena daun gelinggang atau rebusan daun gelinggang dapat menurunkan gula darah. Yang ke-6, anti tumor. Yang ke-7, mencegah gangguan mulut, gigi, dan gusi. Rebusan daun gelinggang dapat kita gunakan untuk berkumur-kumur setiap hari secara teratur dan dapat menghilangkan bau di mulut. Oke, tumbuhan obat-obatan yang nomor 4 yaitu getah pepaya. Getah pepaya dapat mengobati tumit yang pecah-pecah. Bagi kita perempuan yang mengeluh tumit kita pecah-pecah, dapat mengambil getah pepaya lalu oleskan kepada tumit kita yang pecah-pecah tersebut secara teratur setiap hari. Moga-moga tumit kita bisa mulus kembali. Yang kedua, menghilangkan jerawat. Yang ketiga, menghilangkan bekas luka bakar pada kulit. Oke, tumbuhan yang 5 selanjutnya, daun meniran. Daun meniran menurut saya seperti daunnya kecil-kecil, warna hijau, di bawah daunnya itu ada biji-biji kecil setiap di bawah daunnya. Daunnya langu. Itu sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, menurunkan resiko asam urat dan batu ginjal. Rebusan daun meniran dapat menurunkan resiko asam urat dan batu ginjal apabila dikonsumsi secara teratur. Yang kedua, mengatasi dan menurunkan resiko terkena hipertensi. Yang ketiga, mencegah berbagai macam penyakit kulit yang memicu komplikasi lain. Yang keempat, mengatasi rasa nyeri akibat peradangan sendi. Apabila sendi kita sakit-sakit pegal linu, kita bisa mengonsumsi rebusan daun meniran tersebut. Selanjutnya, nomor 6 yaitu daun cocor bebek.
Daun cocor bebek memiliki kandungan antiinflamasi dan antibakteri yang dapat mengatasi luka. Dan tumbuhan cocor bebek itu dikonsumsi atau kita gunakan yang pertama dengan ditumbuk halus lalu ditempelkan kepada luka atau yang terinfeksi oleh jamur tersebut. Tunggu beberapa jam, insya Allah penyakit itu akan kering. Yang kedua, meredakan sakit kepala. Yang ketiga, menghilangkan jerawat dan bekasnya. Yang keempat, mengatasi sakit gigi. Yang kelima, mengatasi gigitan nyamuk atau serangga. Oke, selanjutnya tumbuhan obat-obatan yang ketujuh yaitu kumis kucing. Kumis kucing dapat mengatasi ginjal, mencegah hipertensi, obat rematik, mengatasi keputihan, atasi infeksi saluran kencing. Oke, yang selanjutnya nomor 8 yaitu jahe. Jahe adalah sejenis tumbuhan umbi-umbian. Rasa jahe itu agak pedas ya. Jadi sangat cocok sekali kalau untuk pegal-pegal, untuk masuk angin gitu. Manfaatnya itu pertama menurunkan gula darah, menangkal kanker karena kandungan jahe atau kandungan gingerol bisa menjadi alternatif terapi menyembuhkan penderita kanker. Yang kedua, mengurangi sakit saat menstruasi. Bagi perempuan yang mengeluh saat menstruasi dapat meminum rebusan jahe tersebut. Yang ketiga, meredakan nyeri otot. Itu yang saya bilang tadi, yang pertama. Oke, yang keempat selanjutnya mengatasi gangguan pencernaan. Oke, yang nomor 9 tumbuhannya yaitu kunyit. Kunyit sama jahe adalah satu keluarga. Mereka satu keluarga umbi-umbian. Kunyit kandungan zat kurkumin dapat menjadi obat untuk mengurangi peradangan alami, meningkatkan kapasitas antioksi dan mengurangi resiko penyakit jantung. Dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Wow, luar biasa kunyit ya. Baru obat-obatan yang nomor 10 yaitu sarang semut. Sarang semut dapat kita jumpai produknya seperti pil atau jamu. Pertama dapat bermanfaat sebagai mencegah kesehatan jantung, mengobati benjolan di payudara, mengatasi ambeien dan mengatasi darah tinggi. Itu dapat dikonsumsi sarang semut tersebut apabila ada penyakit seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, yang nomor 11 selanjutnya daun tempuyung. Daun tempuyung bermanfaat untuk mengurangi kadar asam urat. Itu daunnya direbus baru diminum. Oke, yang kedua mampu meluruhkan batu ginjal, yang ketiga mencegah hipertensi, yang keempat mengobati luka bakar atau memar. Oke, selanjutnya tumbuhan yang ke-12 yaitu lidah buaya. Wow, lidah buaya bagi perempuan tuh sangat bermanfaat ya. Yang pertama khususnya untuk rambut, pasti tuh. Untuk yang pertama untuk rambut kan, untuk mengilatkan rambut biar berkilau, biar menghitamkan rambut, menjaga rambut biar tidak rontok dan berkotombe, dan salah satu lagi yaitu menghilangkan bekas jerawat. Wow, luar biasa kali lidah buaya dia. Kita ambil di dalamnya yang gelnya itu kita oleskan saja di muka kita yang berjerawat, secara teratur pasti akan hilang jerawat ya. Baru yang ke-13 yaitu daun seledri. Setahu saya daun seledri yang sering ada di campuran kuah bakso atau miso yang dipotong kecil-kecil daunnya ya, untuk pengharum kuah miso atau bakso ya. Selain itu ada juga manfaatnya. Yang pertama, menurunkan tekanan darah, anti kanker, turunkan kolesterol, jaga kesehatan pencernaan. Wow, kecil-kecil cabai rawit. Baru selanjutnya nomor 14 tumbuhannya kembang sepatu. Wow, agak-agak Jawa dikit ya kembang. Oke, kembang sepatu yaitu bunga sepatu mengandung antioksidan berupa antitoksin yang dapat menurunkan kolesterol, gula darah, menyehatkan rambut, meredahkan demam maksudnya ya. Baru yang tumbuhan yang ke-15 daun dewa. Wow, daun dewa raja ya, dewa ya. Baru daun dewa dapat mengobati penyakit kronis, penyakit dalam, dan selain itu dapat digunakan untuk mengobati luka dan lain-lain. Baru selanjutnya nomor 16 yaitu belimbing asam yang kita sering sebut yaitu belimbing wuluh. Memiliki efek farmakologis, dapat menyembuhkan hipertensi, diabetes, demam, flu, batuk, dan sebagai antibiotik untuk mencegah penyakit kulit. Atau daun, bunga, dan buah berkhasiat untuk meredakan darah tinggi, jerawat, dan pegal linu, dan lain-lain. Oke, selanjutnya nomor 17 tumbuhannya yaitu alang-alang. Saya sendiri mengetahui alang-alang yang bermanfaat yaitu akar atau rimpang. Akar atau rimpang ini memiliki rasa yang agak manis dan bersifat sejuk dan berkhasiat untuk panas dalam, demam, dan sariawan. Oke, yang nomor 18 tumbuhannya selanjutnya serai. Serai, saya ketahui serai dapat memiliki kandungan antibakteri dan antimikroba sehingga dapat mencegah infeksi pada kulit. Yang pertama dapat mencegah batuk, sakit gigi, terkilir, sakit mah, dan mengusir nyamuk atau serangga. Saya kalau di produk untuk mengusir nyamuk seperti minyak telon atau minyak putih ya untuk mengusir serangga. Oke, selanjutnya nomor 19 yaitu sirih.
daun sirih. Saya pernah mencoba daun sirih, memakan daun sirih bersama kapur sirih, maksudnya apa? Menyirih gitu. Saya pernah makan sirih, kapur, pinang. Oh ya Allah, rasanya pahit sekali gitu. Saya nggak boleh lagi makannya. Baru sirih. Daun sirih dikenal akan antiseptik dan antiinflamasi dan pendingin kulit. Jika diminum air rebusannya akan sangat bermanfaat bagi organ tubuh kita. Manfaatnya yaitu dapat menyembuhkan luka, mengobati pencernaan, sakit tenggorokan, menurunkan berat badan. Wow, seperti saya bisa nih menurunkan berat badan dengan minum sirih. Baru mencegah bau badan. Apabila ada badan kita yang bau, yang baunya tidak sedap, kita bisa membasuh dengan rebusan daun sirih tersebut. Oke, yang terakhir yaitu nomor 20 yaitu lengkuas. Tumbuhan lengkuas yaitu tumbuhan umbi-umbian satu keluarga dengan jahe dan kunyit yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, manfaatnya itu memperlancar pencernaan. Yang kedua, mencegah kanker dan tumor. Yang ketiga, menurunkan kolesterol. Yang keempat, menurunkan demam. Oke, sekian dari presentasi saya. Saya akan membuat kesimpulan tentang presentasi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kesimpulannya, dari semua tumbuhan, obat-obatan yang sudah saya jelaskan tadi, semua sangat berguna bagi kesehatan tubuh bagian dalam maupun luar tubuh kita, apabila dikonsumsi dengan teratur dan benar. Tumbuhan yang kita anggap rumput, yang kita anggap tidak ada gunanya, sebetulnya itu memiliki kegunaan yang dapat menyembuhkan penyakit di dalam tubuh kita. Sepele gitu kita anggap ya kan. Baru kunci paling utama yaitu percaya, berusaha, dan selalu terus berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa yang dapat menyembuhkan dari segala macam penyakit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya di sini masih tahap belajar. Kesempurnaan bukan milik saya. Kesempurnaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.